Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai analisis tingkat kematangan sistem keamanan informasi pada MD Picture. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Iqbal Khalid dengan NIM 29. Nama saya Kanjawidi Bagaskara dengan NIM 59. Saya Zaki Surya Fadilah dengan NIM 71. saya Gracia Rusalna Hindirwan dengan NIM 80. Saya Nindya Zair dengan NIM 113. Ya, baik, mungkin langsung dimasuk di bagian pertama, yaitu ada bagian pertama yaitu kategori sistem elektronik. Nah, kategori sistem ini menunjukkan bahwa sistem elektronik perusahaan MD Picture memiliki tingkat kekritisan dan dampak kegagalan yang sangat tinggi. Nah, di kategori sistem elektronik ini terdapat 10 kriteria evaluasi, di mana MD Picture sendiri mendapatkan skor tertinggi yaitu 5 atau A, seperti beresiko mengganggu hajat hidup orang banyak, kemudian mengelola data pribadi sensitif, dan memiliki potensi kerugian finansial yang signifikan. Nah, pada kategori sistem elektronik ini, skor yang didapat adalah 50. Nah, selanjutnya di slide ini kita melihat hasil evaluasi tingkat kematangan per areanya. Nah, di sini evaluasi ini itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi keamanan informasi pada MD Picture yang memenuhi standar. Jadi di sini ada 6 area yang dinilai, yaitu kerangka kerja itu mendapatkan skor 146 dan dan berada pada tingkat kematangan 3. Nah, ini menunjukkan bahwa area ini menjadi yang paling matang dibandingkan area lainnya, walaupun tetap perlu peningkatan untuk menuju tingkat yang lebih tinggi. Kedua, ada pengelolaan aset, itu memperoleh skor 84 dan berada di tingkat 1+ atau kategori yang masih membutuhkan pengembangan signifikan. Selanjutnya, teknologi dan keamanan itu mendapat skor 90 pada tingkat 2. Ini menunjukkan bahwa area ini berada di level menengah, namun masih tetap perlu perbaikan. Selanjutnya, yaitu PDP atau perlindungan data pribadi juga berada di tingkat 2, seperti teknologi dan keamanan, yang menandakan ada beberapa kontrol yang sudah diterapkan, tapi belum sepenuhnya memenuhi standar yang diinginkan. Selanjutnya, tata kelola itu mendapatkan tingkat 1, yaitu tingkat keamanan paling dasar, dan menjadi salah satu area yang membutuhkan perhatian besar di MD Picture ini. Selanjutnya, ada pengelolaan resiko, itu berada di tingkat 1, yang ini area dengan kematangan yang paling rendah dan perlu mendapatkan prioritas perbaikan juga. Selanjutnya, itu ada hasil evaluasi keseluruhan. Jika dilihat bagian bawah slide itu ada grafik bar, itu menunjukkan hasil evaluasi akhir. Hasil keseluruhan berada pada kategori tidak layak. Artinya, secara umum, implementasi keamanan informasi saat ini itu belum memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan. Selanjutnya yang di sisi belum masih apa tadi? Selanjutnya ada yang di sisi kanan itu ada tabel kategori sistem elektronik berdasarkan skor akhirnya. Itu ada rendah, tinggi, dan strategis untuk masing-masing memiliki standar skor akhir tertentu. Dan pada setiap kategori itu ada indikator apakah suatu area itu dinyatakan memenuhi cukup baik ataupun tidak layak. Lanjut, slide selanjutnya. Untuk hasil dan pembahasan, nah di slide ini itu kita ada sebuah grafik yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keamanan informasi di MD Picture ini berdasarkan 5 domain utama. Jadi grafik ini
membandingkan 4 parameter, yaitu yang biru untuk tingkat kepatuhan ISO SNI 27001, lalu yang merah itu penerapan operasional, yang warna hijau itu kerangka kerja dasar, lalu selanjutnya yang warna ungu itu untuk responden. Dan untuk penjelasan domain penilaiannya itu kan ada 5. Yang satu pada pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, aspek teknologi, dan juga PDP atau perlindungan data pribadi. Nah, selanjutnya dari grafik ini itu terlihat ada beberapa gap antara standar ideal yaitu yang 4 itu dengan kondisi nyatanya. Misalnya pada pengelolaan risiko sama kerangka kerja itu garis responden itu masih berada di bawah garis standar dari ISO SNI 27001. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut membutuhkan peningkatan baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya. Kemudian ada lagi pada pengelolaan aset dan juga teknologi, garis penerapan operasional juga tampak lebih rendah daripada standar dan kerangka kerja dasar. Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan aset serta kemampuan teknis dari MD Pictures itu masih perlu diperkuat dan ditingkatkan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada implikasi bisnis. Yang pertama itu pada kategori sistem elektronik, hasil evaluasi menunjukkan hasil strategis, yang berarti tingkat resikonya itu sangat kritis. Kalau sampai ada kegagalan keamanan dan menyebabkan kebocoran film sebelum rilis, dampaknya itu em, bisa sangat besar ya. Nah, maka itu dari itu aset-aset penting seperti raw footage, master film, dan script itu merupakan kekayaan intelektual yang sangat sensitif. Nah, selanjutnya itu ada aspek tata kelola. Hasilnya itu masih berada di tingkat dasar. Ini menunjukkan bahwa manajemen puncak belum benar-benar memiliki struktur atau fungsi resmi yang menangani keamanan IP film. Tidak ada tim khusus untuk mengelola keamanan skrip, footage, atau proses transfer data di post production. Akibatnya, risiko kebocoran tetap tinggi karena belum ada komitmen korporat yang kuat untuk membangun keamanan dari level tata kelola. Nah, selanjutnya pada bagian pengelolaan risiko, perusahaan itu dinilai buta risiko. Artinya mereka belum memiliki program resmi untuk menilai ancaman. Tidak ada penilaian risiko terhadap ancaman pembajakan digital, pencurian skrip, atau penyebaran film ilegal. Jadi, keputusan keamanan dibuat tanpa dasar yang kuat sehingga perusahaan berjalan dengan risiko tinggi tanpa disadari. Nah, yang terakhir di slide ini adalah kerangka kerja. Secara dokumen, perusahaan sudah memiliki kebijakan keamanan, misalnya aturan tentang siapa saja yang boleh mengakses ruang editing, bagaimana data disimpan, atau prosedur pemulihan bencana. Namun penerapannya belum berjalan secara konsisten. Jadi bisa dibilang mereka kuat di atas kertas tapi lemah dalam implementasi. Next. Nah, yang selanjutnya pada aspek pengelolaan aset, perusahaan sudah mulai mengidentifikasi aset seperti server penyimpanan, raw footage, dan perangkat editing. Namun proses klasifikasinya belum matang, misalnya skrip film belum diberi label keamanan sangat rahasia. Hal ini membuat perlindungan aset belum optimal. Lalu untuk teknologi dan keamanan informasi, banyak kontrol teknis sebenarnya sudah diterapkan seperti firewall, antivirus, hingga enkripsi data, tetapi konsisten penerapannya masih rendah. Walaupun alatnya ada, belum ada prosedur yang memastikan semua kontrol tersebut dipantau dan diuji secara rutin. Pada perlindungan data pribadi, perusahaan masih berada di tahap perencanaan. Ini beresiko terutama untuk data kontrak aktor dan kru, yang seringkali berisi informasi pribadi yang sensitif. Karena belum selesai UU PDP, maka resiko kebocoran data pribadi masih sangat tinggi. Nah, yang terakhir adalah resiko dari pihak ketiga, seperti vendor post-production atau cold storage. Skor resiko di sini sangat tinggi karena banyak kebocoran film dalam industri justru terjadi pada vendor luar. Jika pihak ketiga tidak memiliki standar keamanan yang baik, maka kebocoran IP film sangat mungkin terjadi. Next.
Jadi kesimpulannya tuh pada ini dapat disampaikan bahwa status akhir penilaian menunjukkan kondisi tidak layak. Total skor kelengkapan tuh hanya 354 yang masih berada jauh di bawah standar. Hasil evaluasi juga mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara tingkat risiko bisnis yang tinggi dengan minimal kontrol keamanan informasi yang diterapkan. Hal ini menandakan bahwa organisasi belum memiliki pengendalian yang memadai untuk melindungi asetnya. Dari sisi tingkat kematangan, bisa dilihat area dengan capaian terendah berada pada tata kelola dan manajemen risiko yang masih berada pada level 1. Kondisi ini cukup kritis karena tanpa tata kelola dan pemetaan risiko yang cukup kuat, organisasi tidak mungkin dapat mengelola ancaman secara efektif. Kemudian, area dengan capaian tertinggi adalah kerangka kerja yang berada pada level 3. Meskipun dokumen prosedur telah tersedia, implementasinya belum optimal akibat dari keterbatasan dalam pengelolaan. Sementara itu, area lain seperti teknologi serta aset dan data pribadi juga masih berada pada level 2, yang menunjukkan bahwa masih banyak kebutuhan perbaikan teknis yang harus dilakukan. Jadi secara keseluruhan, permasalahan utama terletak pada kurangnya implementasi nyata dan minimnya dukungan dari manajemen puncak. Dokumen memang tersedia, namun belum diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Dengan demikian, organisasi perlu memperkuat komitmen manajemen, meningkatkan tata kelola dan pengelolaan risiko, serta memastikan bahwa seluruh prosedur keamanan informasi diterapkan secara menyeluruh. Oke, next. Oke, dari kesimpulan yang sudah disampaikan tadi, selanjutnya kita memberikan saran, yaitu yang pertama, tata kelola itu menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena manajemen puncak itu wajib meresmikan struktur keamanan, kayak menunjuk CISO atau penanggung jawab yang definitif dan mengesahkan kebijakan utama. Selanjutnya ada manajemen resiko, yaitu melakukan kajian resiko tahunan untuk memetakan ancaman pada aset kritis dan susun rencana mitigasi yang konkret. Selanjutnya ada di kerangka kerja, yaitu melakukan evaluasi prosedur rutin minimal 1 tahun sekali agar dokumen level 3 tetap relevan dan teruji di lapangan. Dan ada pengelolaan aset di mana membuat inventaris aset lengkap dan menerapkan label klasifikasi seperti rahasia atau publik untuk menentukan level proteksi. Dan teknologi, yaitu mengaktifkan pencatatan aktivitas atau log management yang terpusat dan disiplin, dan melakukan pembaruan sistem atau patch management. Dan yang terakhir di perlindungan data pribadi, yaitu menerapkan enkripsi data, sensitif, dan mekanisme persetujuan yang konsen dan jelas sesuai regulasi. Oke, mungkin itu saja presentasi kami dalam menganalisis indeks kami pada perusahaan MD Picture. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami minta maaf. Terima kasih sudah menyimak.